Kembali lagi bersama channel santri kita. Sekarang kita dalam formasi lengkap bersama founder yang lainnya. Ada founder kita Dr. Kiai Haji Azmi Alifi sebagai mudir Pondok Pesantren Hauki dan mudir Pondok Mahad Ali ya. Mahad Ali. Direktur Al-Hikamus Salafiyah. Al-Hikamus Salafiyah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun saya tahu hatinya Iya, sama nih kayaknya pasti, sama saya ini. Pasti. Berwarna-warni sekarang. Warna-warni. Iya. Di samping saya juga ada Agus Haji Azka Al-Azkia. Beliau juga founder santri kita dan mudir Pondok Pesantren Bina Insan Quran di Susukan, Cirebon. Gimana? sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman, terkendali semuanya, Gus. Aman, tapi kayaknya sama tetap hatinya. Ya, kalau itu tidak bisa Tidak. ya, nggak bisa ditutupi itu. Dan bersama saya Fakih Fatur Rahman, mudir Pondok Pesantren Manbaul Ulum Salafiyah. Sebelum kita masuk ke tema utama nih, Ya Asmi, kesibukan lagi di mana aja nih, Ya Asmi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Fakih. Saya lebih suka karena orang Cirebon tuh Kang semua gitu. Betul. Bagian dari identitas budaya mungkin Betul. ya. Jadi Kang Fakih, Kang Azka, alhamdulillah selepas perjalanan pendidikan, meskipun kalau nyari ilmu kan nggak ada berhentinya ya. Betul. Kebetulan saya dipercaya untuk kembali ke tempat kelahiran, yaitu Desa Babakan, Cirebon, meneruskan peninggalan orang tua pesantren Hauki, dan sekaligus dipercaya juga untuk membawahi Mahad Ali ya, Mahad Ali Al-Hikamus Salafiyah Babakan Cirebon untuk sekarang. Jadi ya gitu, kalau alumni pesantren nggak jauh dari, kalau dulu Kiai bahasnya dampar. Nah, jadi ajang pendidikannya itu untuk nasrul ilminya ya bisa di mana aja, substansinya ya dampar gitu. Dampar itu meja ya. Dampar itu meja ya. Apalagi Kiai Azmi ini secara keilmuan sudah harus ngedampar. Oh gitu. Mondok di Lirboyo berapa tahun ya? Alhamdulillah saya di Lirboyo itu kurang lebih 6 tahunan, 6 hampir tahun. 7 tahun ya. Setelah itu berkelana Ya macam-macam, banyak pondok lah. sampai doktor. Beliau salah satu kampusnya di Tunis ini. Tunisia, saya Tunisia. Tunisia. S1 di Indonesia, S2 S3 di Tunisia. Tunisia. Luar biasa ya. Izin geser ya ke Ya. sebelah ini sedikit perkenalan. Ya, Gus Azka, gimana kesibukan hari ini? Lagi di mana saja? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Hei, Nggak apa-apa. dari siapa? Nyari siapa saya? Ya, tambah dulu. Kesibukan Gimana? saya sebetulnya untuk sekarang ya, Kembali. itu di Kembali. rumah sendiri di pesantren milik abah saya. Dulu ya. Kemudian juga ngajar di pesantren milik kakek. Jadi dengan kakek di daerah Arjawinang. Juga di situ. Dan kebetulan untuk beberapa hari terakhir ini memang ada program di Forum Pondok Pesantren, termasuk sosialisasi di pesantren-pesantren di Kabupaten Cirebon ya. Karena saya ketuanya di FPP ini, Forum Pondok Pesantren, jadi ya dibilang sibuk-sibuk, dibilang enggak juga sebetulnya sibuk gitu. Ya karena itu tadi kata Gus Azmi kan, kalau sudah selesai itu yang namanya santri itu ya ngadepinya dampar. Ya, jadi ngedampar itu kan sebenarnya duduk aja, duduk sambil menyimak orang setoran hafalan gitu ya, orang murojaah, kemudian menyebarkan apa yang sudah kita ketahui, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Jadi kalau Gus Azka ini lebih ke Pondok Pesantren Al-Quran. Ya. Jadi beliau lebih ke nyimak Al-Quran, ngajarin Al-Quran dan sebagainya. Jadi memang kalau pesantren saya itu fokusnya di Al-Quran, tahfidz ya, tahfidz Al-Quran.
termasuk dengan pelajaran-pelajaran pendukungnya adalah seperti tafsir, kemudian ulumul Quran, ya segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita ini semua santri dan perwakilan santri, apalagi Dr. Kiai Haji Azmi ini bagian dari keluarga Babakan. Kalau Gus Aska tadi punya pondok, punya santri, dan jadi ketua forum pondok pesantren se-Cirebon, maka pas ini untuk ngomong. Wah, ya. Pas, setuju. Tentang Kalau bukan santri jangan ngomong Pesantren, ini. iya, betul. Maka ini pas. Kalau tentang Trans 7 kemarin semua sudah tahu kan bagaimana tayangan tersebut sangat melecehkan bukan hanya dunia santri tapi juga kiainya. Bahkan yang disorot menjadi di situ kiainya semua kiai se-Indonesia. Betul. Kiainya para kiai semua Indonesia, Romo Yai Anwar Mansur. Ya. Maka kalau dari saya pribadi, yang marah itu bukan hanya keluarga Lirboyo, tapi semua santri. Ya. Bahkan menurut kabar, teman-teman di pondok pesantren modern juga ikut merasa risih dan marah. Walaupun mereka nggak relate. Iya. Nggak relate. Salaf sama modern gitu ya. Iya, dengan adab-adab kita di salaf itu mereka nggak relate. Kalau dari Dr. Kiai Azmi, bagaimana tanggapan tentang penayangan Trans 7 tersebut? Ya, terima kasih Kang Fakih. Jadi ini media itu kan salah satu alat yang paling seperti dua mata pisau, bisa untuk menjadi informasi yang positif, edukatif, bisa menjadi kanal atau media atau wasilah untuk hal-hal yang destruktif ya. Bahkan ini bisa menghancurkan konstruksi sosial budaya yang sudah dibangun berabad-abad gitu ya. Itu soal media kita sudah tahu bahwa pemerintah kita juga menjaganya dengan undang-undang, dengan etika dan lain-lain. Pada saat media dalam hal ini Trans 7 masuk ke wilayah yang betul-betul tidak dikuasai, tidak dimengerti tadi Kang Fakih, yang bicara bukan santri, yang bicara orang yang tidak pernah pesantren. Bahkan ini jelas orang yang tidak suka dengan keberadaan pesantren. Kalau mau kita tarik ini Kang Fakih, Kang Aska, pesantren itu mulai besar di era Presiden keempat, Gus Dur. Almarhum Gus Dur mencoba memperkenalkan peran sentral pesantren. Kalau sejarahnya memang sebelum kemerdekaan, tetapi peran-peran di titik-titik strategis itu ada pada masanya almarhum Gus Dur. Dan rasanya ini cukup menjadi angin segar bagi kelompok pesantren. Pada saat pasca reformasi, tentu kita ingat bagaimana santri muncul, bagaimana NU dalam hal ini yang menjadi payung besarnya pesantren di Indonesia itu punya peran-peran yang strategis. Jadi kalau kita flashback pasca reformasi, itu bahkan NU yang menjadi payung besar pesantren seluruh Indonesia itu melahirkan satu wadah aspirasi, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh almarhum Gus Dur dan kiai-kiai yang lain ya. Oke, saya perlu menjelaskan ini Kang Fakih ya, Aska, dan saya harus tegang. Karena kenapa? Karena ini tadi bukan persoalan biasa, bukan persoalan sederhana. Ini persoalan yang cukup serius, meskipun ya kita sebagai umat Islam juga tentu punya nilai-nilai etika, akhlak yang bisa memaafkan siapapun. Tetapi hal yang harus diluruskan ya diluruskan. Pasca reformasi bergulir, kemudian pesantren bisa dikenal di mana-mana, posisi-posisi yang baik untuk membangun bangsa dan negara dari orang pesantren juga tidak kurang. Kalau ingat ya teman-teman netizen ini, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keran gerakan transnasional itu diberi ruang seluas-luasnya. Bahkan ada salah satu eksekutif, jadi di eksekutif itu dari HTI,
Ini saya bisa pastikan karena ada momentum besar di Senayan itu yang dikomandoi oleh dia, ya. Dan itu menjadi bagian daripada pemerintah eksekutif. Disitulah celah bagaimana ruang-ruang media juga dibuka. Kenapa? Karena pemerintah ada dalam tanda kutip yang membackup kelompok-kelompok oligarki, kelompok-kelompok kepentingan pengusaha-pengusaha besar yang mendirikan media-media besar itu, yang memegang media-media besar. Sehingga saya bisa mengasumsikan begini, untuk rekrutmen tim di media itu ya banyak dari kalangan non pesantren, transnasional, ada HTI, ada Wahabi, ada gerakan-gerakan yang bahkan ekstremis radikalis itu bisa mengarah kepada terorisme. Namun momentum untuk bisa menyerang balik ke pesantren yang bukan bagian dari bagian daripada kelompok pesantren ini kan yang mempertahankan NKRI dalam sejarahnya ya, yang memperjuangkan bangsa dan negara, ulama dengan umaro bersatu. Itu momentum ada pada peristiwa Sidoarjo kemarin. Kalau peristiwa oknum, pelecehan, bullying, kemudian apalagi tindakan kekerasan, saya kira itu persentase yang cukup kecil dan tidak bisa dimaknai sebagai keseluruhan pesantren. Kehidupannya seperti itu. Tidak mewakilkan pesantren. Meledak pada saat Sidoarjo mengalami musibah runtuhnya bangunan tempat ibadah itu. Ini menjadi momentum media. Media itu mencari bahan untuk bisa di-up. Karena ada irisan momentum pesantren harus dilemahkan, maka framing itulah muncul yang video kita saksikan di hari Senin kemarin tanggal 13. Bagaimana mendiskreditkan pesantren. Lebih berbahaya lagi, ulama dalam ini ditampilkan secara visual terang benderang. Kebetulan ini guru saya, kebetulan kiai saya. Jadi rasa sakitnya itu nggak tahu ini, sulit untuk bisa digambarkan ya. Makanya saya mewajari kalau alumni seluruh Indonesia itu marah besar sampai harus melakukan aksi-aksi untuk melakukan demonstrasi di kantor-kantor, tidak hanya di pusat tapi di daerah-daerah itu ya, trans yang di ada daerah banyak itu semua mendatangi dan ingin meminta penjelasan, tidak hanya permohonan maaf tapi ada follow up. Alhamdulillah teman-teman dari alumni Lirboyo pada akhirnya bisa melakukan perundingan di DPR, akan disampaikan kebijakan-kebijakan yang akan ditindaklanjuti. Dari saya gitu ya. Betul. Supaya lebih asik, kita geser dulu ke Kalau dari pandangan Gus Aska tentang tayangan Trans 7 itu bagaimana Gus Aska? Trans 7 ya, itu kan termasuk media besar ya di Indonesia. Saya kira tidak mungkin sebuah media itu menampilkan sesuatu tanpa melalui riset dulu, tanpa melalui penelitian dulu, tanpa melalui itu ya, kajian-kajian dulu gitu ya, dan disetujui oleh beberapa redaksi. Tetapi konten yang dia tampilkan kemarin itu betul-betul murni muncul dari orang yang sangat benci dengan pesantren, orang yang betul-betul ingin menghancurkan pesantren. Dan dalam hal ini saya kira orang yang mau menghancurkan pesantren itu sama saja dengan mau menghancurkan Indonesia. Iya, betul. Maka seperti kata Kang Said, itu adalah teroris. Saya mengatakan seperti itu saja. Yang dibalik yang ada dalam nggak perlu tabayun gitu ya. Iya, nggak perlu tabayun sudah. Itu sudah hukum pasti begitu ya. Hukum pasti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berhati buruk ya, berhati setan gitu loh. Ingin menghancurkan Indonesia. Murni ingin menghancurkan Indonesia. Karena dari penampilannya dia mengambil kiai kami ya. Kemudian mengambilnya juga pesantren yang tidak ada yang meragukan lah, sekelas Lirboyo. Betul. Dan banyak sekali unsur-unsur kesengajaan yang dia pancing dan dia
sengaja tampilkan. Jadi menurut saya tidak ada kata lain selain bahwa itu adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Betul. Kan sudah viral juga, Mas Gus. Tayangan-tayangan sebelum yang expose uncensored itu, Ya. tayangan di Khazanah kalau nggak salah. Oke. Program Khazanah. Program Oke. salah satu Program program yang Khazanah, betul. yang dari dulu. Itu pembawa acaranya kalau nggak salah orang HTI. Ya. Kalau nggak salah, ya. Terus narasinya narasi yang mendiskreditkan budaya Indonesia. Ya. Padahal kalau dari saya, Indonesia ini bentengnya pesantren. Betul. Dan di masyarakat itu ada masyarakat minta garam ke tetangganya dan sebagainya, itu ajaran pesantren semua. Semuanya. Bahkan semua orang sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara yang ramah. Nah itu kan ajarannya pesantren. Betul. Itu ajarannya pesantren. Jadi kalau tadi Gus Aska mengatakan ingin menghancurkan Indonesia betul. Ya jelas. Ya, Makanya udah tutup fondasi. aja tutup itu. Tutup aja sudah. Tutup aja ya. Bahkan kata Gus Ikdam katanya udah buat saya aja kantornya gitu. Kalau kata Gus Ikdam kayak gitu. Kalau sekarang kita geser ke bagaimana yang dituduhkan oleh Trans 7 itu bahwa di pesantren itu tempat feodalisme dan eksploitasi santri. Ya. Kalau pandangan Ki Azmi gimana? Ya. Jadi apa yang mereka narasikan, ini saya mengawali dengan dampak ya. Itu tidak akan selesai hanya dengan meminta maaf, mendatangi kiai yang bersangkutan, pondok yang bersangkutan, tabayun. Karena lukanya itu bukan luka soal menyakiti salah narasi, tapi membawa dampak berkepanjangan jejak digital. Betul. Ini kalau kita lihat di komen-komen media sosial, entah itu buzzer atau memang akun yang tidak suka juga dengan pesantren, semua menjelekkan pesantren, semua malah membuat tagar dukung Trans 7. Saya kira ini merupakan satu kebutaan ya, yang tidak tahu menau pesantren itu apa, tidak tahu menau kehidupan keseharian pesantren seperti apa, tidak tahu sejarah pesantren itu seperti apa, bagaimana jasa-jasa para kiai dulu memperjuangkan bangsa kita. Ya mereka tidak punya ilmu, itu hanya orang-orang bodoh yang menyampaikan komentar-komentar tentang tagar dukung Trans 7. Ketika tagar dukung Trans 7 muncul, berarti dia tagar ingin menghancurkan seluruh pesantren di Indonesia. Ketika menghancurkan seluruh pesantren Indonesia, dia ingin menghancurkan negaranya sendiri. Ya, itu yang menjadi catatan. Baik, dalam narasi yang disampaikan oleh Trans 7, antara lain yang saya tangkap itu soal feodalisme. Soal feodalisme itu apa sih? Feodalisme itu lebih mengarah kepada seseorang yang punya kuasa memanfaatkan orang yang dianggap lebih lemah atau derajatnya lebih rendah, itu bisa diperlakukan semena-mena. Sejarah perbudakan dalam Islam itu sudah diperbaiki oleh Nabi sedemikian rupa. Betul. Bahkan formula-formula di dalam Al-Quran, hadis maupun kutub Turat, salaf, itu kita masih bisa membacanya hingga hari ini. Betul. Artinya ini sangat tidak masuk akal ketika pesantren menjadi agent of knowledge keislaman, lalu mengajarkan sebaliknya. Dalam tayangan yang ditampilkan ada santri-santri yang berjalan menunduk, merangkak atau membungkukkan badan. Ini kesalahkaprahan masyarakat kita yang tidak mengerti itu ya. Tidak mengerti etika dalam ajaran Islam, tidak mengerti kultur budaya. Nah, hanya begini, saya ingin menambahkannya, ekspresi seseorang menghormati, mentakzimi itu di setiap wilayah, negara, daerah bisa berbeda. Betul. Ekspresi kita itu orang Indonesia lebih banyak dicontohkan oleh orang-orang pada masa lampau di Indonesia. Jadi kalaupun itu ditujukan dengan menunduk, tidak akan sampai di hati itu memposisikan seorang kiai, seorang guru sebagai Tuhan. Wah, ada itu pengkultusan itu.
Makanya orang-orang yang tidak mengerti harus memahami maqamul khaliq wa maqamil makhluk. Ini yang menjadi penting. Di mana, dan ini bukan soal zahir tapi soal hati. Keimanan itu di hati. Saya mencium guru saya. Hati saya tidak mempertuhankan guru saya, mengkultuskan guru saya. Tapi kewajiban saya menjaga akhlak kepada guru saya. Dan itu banyak di dalam ajaran-ajaran ulama kita. Gitu ya. Kemudian persoalan berjalan juga sama demikian, cara berjalan. Barangkali ini netizen juga belum banyak tahu. Kalau di Jawa, ini kan Jawa yang menjadi ekspos ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Pasundan itu punya budaya masing-masing. Beda. Bahkan Cirebon punya identitas yang ciri khasnya itu tidak bisa disamakan dengan pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat ya. Bagaimana cara mengekspresikan penghormatan kepada kiai dan guru. Betul. Lalu yang kedua, apalagi kan ada eksploitasi santri. Eksploitasi santri yang kebetulan itu di mana? Di Al-Khazini ya. Al-Khazini. Sidoarjo itu yang di-up adalah bangunan, kemudian setelah dicek bahwa santri terlibat dalam pembangunan itu. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa yang berkomentar itu orang yang tidak pernah pesantren, orang yang nggak ngerti asal ngomong. Ini kan kita ada di era post-truth ya, era disrupsi ini orang bisa ngomong apa adanya, seolah-olah ahli semua, tahu semua. Jadi janganlah kita bicara kalau kita memang tidak pada ruangnya. Itu yang menjadi pelajaran ya. Ro'an, saya dulu pesantren di berbagai pesantren. Kebetulan yang paling lama saya di Lirboyo. Ro'an itu menjadi hal yang membanggakan bagi santri. Tadi disampaikan Kang Azka bahwa perbudakan, saya ngobrol dengan Kang Azka ini, perbudakan itu ya jelas mengeksploitasi secara total manusia, bahkan hak-hak manusianya dihilangkan. Kalau itu perbudakan yang di era pertama. Islam mengatur, justru mengangkat derajat manusia. Di pesantren itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Ro'an itu atas dasar instruksi kiai mengajarkan gotong royong, lalu santri diajarkan agar punya rasa takziman kepada atas perintah kiai. Pun itu tidak sampai secara fisik kemudian tidak tahu waktu, enggak. Tetap ada makan, tetap ada minum. Justru santri bangga, bukan santri tersiksa. Ini yang salah kaprah nih. Ya, teman-teman bisa cek di pesantren, terutama yang besar-besar. Santri bisa senang. Saya itu ingat dulu waktu Ro'an, oh iya ini saya pernah ikutan ngecor di gedung ini. Alhamdulillah, manfaatnya untuk banyak orang. Ini perspektif, ini soal perspektif yang perlu diluruskan ya, soal eksploitasi itu. Jadi Ro'an itu bukan salah satu bentuk perbudakan, justru kebanggaan. Ya, itu saya kira itu diantaranya ya soal salah kaprah itu. Ya, kalau dianggap Ro'an itu bermasalah, kan ada yang teriak-teriak nih. Yeah. Wah itu ada orang yang meninggal dan sebagainya. Itu sudah benar menurut saya. Statement dari kiai ini musibah. Dan kalaupun mau dituntut, ya mungkin tidak bisa disamaratakan semua santrinya. Karena semua pondok pesantren di Indonesia itu yang ngecornya santri semua itu. Ya, sebagian besar begitu. Rata-rata yang ngecor, kalau misalkan memang bikin ambruk, harusnya banyak yang ambruk. Iya. Harusnya kan banyak kalau yang itu ambruk. menjadi studi, Betul. contohnya ya semua akan ambruk. Gitu. Betul. Iya. Dan ini Gedung di Jakarta aja yang dibangun dengan kontrak hebat, ada yang hancur. Ada yang hancur ya. Iya. Ada kok. Ada kok. Ya musibah. Musibah. Betul. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun yang terkenal dengan Teknologi. perhitungannya yang tepat itu ada yang hancur. Iya. Ada yang hancur. Jadi tidak pas kalau ke santri. Dan ke Bu Saskia dulu deh. Ya. Saya agak ngebring. Saya rasa gini, memang ya orang-orang yang tidak suka dengan pesantren, atau lebih parah lagi tidak suka dengan Islam. Mengapa tidak suka dengan Islam? Mungkin saya kelompokkan mereka itu adalah orang-orang Khawarij yang sudah dinas oleh Kanjeng Nabi dulu. Jadi
isinya itu hanya kedengkian saja hatinya. Gitu ya. Ada upaya dari orang-orang itu untuk menghilangkan istilah keberkahan. Betul. Maka tidak aneh kalau kita merasakan dalam kehidupan sosial kita itu Iya. krisis spiritual ya. Itu sudah sangat terasa sekali. Kita berjalan kemana itu seolah-olah berpapasan orang nggak peduli. Betul. Sapa-sapaan yang dulu Ya, itu sangat betul, akrab itu sekarang sudah cuma isyarat mata selesai Betul, gitu. betul. Kalau dulu mungkin di Babakan yang masih mayoritas santri pesantren gitu ya. Ketika ada orang sakit, menjenguk itu sebuah hal yang kewajiban sekali gitu. Iya. Tetapi Empati. kita lihat di kampung-kampung, kita lihat di kota-kota mungkin itu sudah meninggal aja baru tahu kalau udah 2 hari dikubur kadang kan gitu. Pergeseran nilai-nilai tadi Iya. ya. Dan memang itu ada. Saya curiga memang itu diarahkan seperti itu. Kita memang dijauhkan dari istilah-istilah keberkahan dan lain sebagainya. Iya, iya. Kemudian saya teringat dengan makolahnya Sayyidina Ali bahwa saya adalah hamba dari seseorang yang mengajarkanku meskipun itu satu huruf. Walau harfan ya. Walau harfan wahidah. Satu huruf saja itu saya artinya untuk membalasnya itu tidak pantas dengan apapun. Membalasnya tidak pantas dengan apapun. Kemudian sampai-sampai ada istilah yang masyhur dalam dunia pesantren, al-adab fauqal ilm. Apa dalilnya? Dulu itu Sayyidina Ali itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menghapuskan kata Sayyidina. Tapi meskipun itu adalah perintah dari Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali tetap mendahulukan adabnya. Dia tidak mau menghapus itu. Iya. Adapun masalah tadi katanya membungkuk, jalan-jalan di depan kiai membungkuk dan lain sebagainya. Di Al-Qur'an jelas wala tamshi fil ardi maraha. Waqsid fi masyika waghdud min sautika fa inna ankral aswat aswatul hamid. Sederhanakanlah dalam berjalan. Orang berjalan sederhana itu seperti apa sih? Tentu ekspresi sederhana itu berbeda-beda. Beda-beda. Dan kita membungkuk itu bukan menuhankan seseorang. Tetapi itu adalah cara jalan kita yang sederhana di hadapan orang yang kita muliakan. Lalu ro'an dianggap sebagai apa tadi perbudakan. Gitu ya. Eksploitasi. Kita hitung-hitungan saja deh. Hitung-hitungan ya, kita kapitalisme aja ya. Indonesia itu satu punya budaya gotong royong. Betul. Oke. Kalau dia nggak mau pakai itu oke lah. Tapi yang jelas yang kita bangun adalah sarana untuk belajar. Dan kita membayangkan bagaimana keberkahan hidup kita kalau seandainya dalam pembuatan bangunan yang itu digunakan untuk belajar, yang dari belajar itu bisa menjadikan manusia itu cerdas, menjadikan dia itu terangkat dari kebodohan gitu ya. Itu dianggap hal yang hina. Kalau saya sih nggak mau. Saya tetap akan ro'an gitu loh, karena itu adalah investasi pahala saya. Ya, betul. Investasi itu. Lah nyumbang uang nggak bisa. Betul. Kadang kan masih minta kiriman tuh. Betul. Iya. Kalau dulu saya di Krapyak itu, kayak saya sering bilang gini kalau pagi-pagi, yang mau sedekah tenaga, ayo ditunggu jam 8. Iya. Udah sedekah tenaga. Sedekah Sedekah tenaga. tenaga. Guru saya selalu bilang gitu, yang mau sedekah tenaga ditunggu jam 8. Coba kurang apa pesantren itu? Betul. Satu, kadang membangunnya itu dari uang saku kiai. Ya. Kiainya itu kadang yang ngutang di material dulu. Iya loh, serius. Betul. Iya, Kiainya saya- itu ngutang di material dulu, kadang bayar tahunan. Kayak gitu kan, punya pesantren juga kan? Betul. Saya pelaku. Iya. Saya yang suka ngebon soalnya. Ngutang dulu di material. Yang ngebon saya soalnya. Ngapain sih ngutang-ngutang? Ya untuk memberikan kenyamanan santri yang mau belajar. Betul. Itu sederhana kok. Kemudian bolehlah silakan diuji petik bangunan-bangunan pesantren. Itu semuanya besi, nggak mau abal-abal kok. Karena dia kiai pasti berpikir ini bangunan untuk 20-50 tahun ke depan. Jangka panjang. Jangka panjang. Bukan perumahan yang mohon maaf ya. KPR, Pak. Iya.
Apalagi sama. KPR. Iya, iya. Rumah aja kan istilahnya mohon maaf 100 tahun sudah ditinggalkan. Ya, gitu. iya, iya. Kalau pondok bahkan saya sudah 300-400 300 tahun. lebih, Iya. 300 tahun lebih. Tidak bisa ditinggalkan Tidak pondok ditinggalkan. itu. Dan kita melihat kan banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah ratusan tahun pesantren itu masih Berdiri kokoh. Betul. kokoh gitu loh. Bahkan di beberapa pondok ini ada kamarnya Hadratus Syekh, ini Nah, ada kamarnya masih masih ada, Masih ada. Jaga dirawat. terjaga. Jadi masalah ro'an itu sangat jauh ya kalau dikiaskan dengan perbudakan itu. Iya, iya. Kias apa namanya istilahnya Gus? Batil itu. Kias batil. Nggak apple to apple gitu loh. Betul. Saya kira ini yang perlu kita perhatikan di Indonesia ini sekarang, krisis spiritual. Betul, betul. Krisis Makanya spiritual. saran saya ke Trans 7 itu dia harus bisa bertanggung jawab untuk menampilkan sisi-sisi barokah pesantren, Betul. sisi-sisi penghormatan santri terhadap kiai itu harus Betul. dimunculkan gitu loh. Itu aja Kang Aska. Kalau nggak tutup habisi semua. Habisi semuanya, iya, Unsur yang begitu. memang mau Unsur-unsur yang- menghancurkan pesantren. Ganti kontennya dengan mengangkat pesantren. Betul, Kalau udah. kata Betul. siapa Gus Nadir atau siapa itu? Betul. Minimal ada 100 bukan, saya ingatnya Habib Novel. Iya. Habib Novel angkat bicara. Iya. Trans 7 harus menampilkan minimal 100 episode Betul. tentang pesantren. Betul. Setuju. Ya, iya. Nggak cukup 100 episode. Biasa padahal sini. Semua pesantren ya kira. Iya. Saya kira jadiin apa namanya Kerjasama sama santri kita. Itu apa sih istilahnya tayangan yang beratus-ratus episode itu loh. Betul, ya. iya, iya. Jangan sampai kalah kayak tukang haji naik bubur. Balik 1000. bubur naik haji gitu ya. Tukang Ada bubur. 1000. Itu 1000 episode kok. Tukang haji naik bubur ya. Iya benar-benar. Nah, satu lagi saya ingin nambahkan izin ya. Oke ya. Bangga. Jadi eksploitasi di situ tadi kiasnya jauh sekali ya. Iya. Ada yang luput dari masyarakat awam. Di pesantren itu tarbiyah itu tidak hanya tarbiyah jasmaniyah Betul. atau tarbiyah maknawiyah untuk pendidikan madiyah, tapi ada yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah Betul. atau bahasa lain tarbiyah sulukiyah. Betul. Tarbiyah ruhiyah itu bukan cuma orang diajak sholat malam wiridan, tapi yang tadi itu saya katakan menjadi kebahagiaan seorang santri untuk bisa membantu kiainya, ro'an bangunan atau membersihkan atau bersih-bersih komplek. Itu ada tarbiyah ruhiyah di dalamnya, menjaga hati supaya tidak sombong, tidak besar diri. Betul. Melatih diri bahwa kita ini hamba, kita ini sesama manusia, punya tadi itu sisi kebersamaan. Ya. Manusia dengan manusia bisa menghormati manusia. Betul. Itu tarbiyah ruhiyah itu nggak bisa diukur secara apa namanya, secara angka ya, seperti ujian materi-materi nggak bisa. Kalau ruhiyah itu nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Karena berkaitan dengan berkeberkahan, keimanan, gitu ya. Makanya kalau kita ngelihat, kita flashback ya, bahwa golden age atau era keemasan Islam itu kan masa di mana para sufi Iya. itu berkembang pesat. Betul, betul, Betul. Betul. Golden of age apa Islam itu. Islam. Iya. Makanya kan yang memerangi sufi nggak suka dengan golden age Islam. Makanya kita harus curiga dengan orang-orang yang Nah, nggak suka sama sufi, yang bilang sufi-sufi itu, Sesat. itu curigain itu. Nggak suka berkah. Iya. Iya udah Gampang jelas adanya. itu. Iya, iya. Yang udah nggak percaya barokah, Ya, yang sering bilang kurafat lah, gitu. Kurafat, ya. Tuh. Kalau dari saya, saya ingin, karena selain Trans 7 saya melihat ada banyak influencer yang sering ngejelek-jelekin tentang barokah. Barokah, oke. Bahwa feodalisme dan eksploitasi santri itu ujungnya barokah. Itu melatih santri untuk bersikap tawadu atau rendah diri. Oke. Karena syaratnya menurut Iya, iya. saya, syaratnya orang bisa tolabul ilmi dengan baik itu memiliki kerendahan hatian. Betul, betul. Saya lupa ya di kitab Ihya apa di kitab Ta'lim. Itu Imam Syafi'i mengatakan makomnya dokter dan orang alim itu sama. Oke, iya. Andaikan orang alim Syafi'i. itu andaikan dokter itu ketika mengobati pasiennya lebih ngerasa lebih pintar dari dokter, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh.
Sama juga ketika santri merasa lebih pintar dari gurunya, merasa lebih pintar dari kiainya, Iya. gak alim-alim. Betul. Iya. Nah, kan sudah terbukti sekarang banyak video-video yang menunjukkan sekolah di luar, bukan di pesantren. Ketika muridnya nggak punya adab, hasilnya tidak maksimal. Apa namanya? Ada yang muridnya di belakang main HP, ada yang tidur, gurunya sedang menjelaskan. Itulah kegagalan pendidikan menurut saya. Dan di pesantren tidak ada kegagalan itu, karena memang sudah membudaya. Adab terhadap guru itu sudah membudaya. Nah, adab itu bagi saya ujungnya adalah barokah, dan barokah adalah kepercayaan kami. Ya. Jadi hati-hati, baik influencer maupun Trans7 nyinggung tentang barokah. Kita mohon maaf menyinggung percayaan agama lain atau yang lain kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ini kepercayaan kami disinggung. Lah, itu kepercayaan kamu aja, kelompok kamu aja. Karena kepercayaan saya ini kalau melawan orang-orang ini harus pakai dalil. Ngapunten ini saya. Iya. Al-Qur'an bilang, Betul. walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu bima kanu yaksibun. Yaksibun ya. Iya. Itu guru saya Profesor Dr. Husnul Hakim mengatakan, amanu itu bukan sekedar ritual, bukan hanya sekedar yang pasti ritual, sholat, puasa dan sebagainya, itu pasti. Tapi lebih dari itu, kalau petani nggak ngerti ilmu pertanian, itu pasti gagal. Ya, betul. Pelajar nggak ngerti adab belajar, pasti gagal. Nah, barokah itu adalah bagian dari hidup kami sebagai pelajar, sebagai santri. Jadi hati-hati, ini kepercayaan kami, dan ini kepercayaan kami yang sangat luhur. Pesantren sudah sangat membuktikan, Bapak kan sudah ratusan tahun, Lirboyo sudah ratusan tahun, nggak pernah tuh ada tutup dan sebagainya, artinya berjalan terus. Nah, itu dari segi feodalisme, jadi tidak ada feodalisme dan perbudakan. Yang jelas jauh ya, al-iqta'iyah itu, feodalisme itu dengan pesantren itu ya udah kiasnya itu batal semua. Betul. Ya. Itu nggak bisa dikiaskan. Kalau dari saya, feodalisme itu dan perbudakan itu tidak mengangkat derajat manusia. Kalau tadi bahasanya Saska itu membatasi hak-hak kemanusiaan. Iya. Tapi di pesantren itu hak-hak kemanusiaannya dijunjung tinggi. Kan ada yang bilang gini, di Kanjeng Nabi sudah susah payah menghilangkan perbudakan, Sekarang tetapi pesantren. para ulamanya pesantrennya. Loh, yang ngerti Kanjeng Nabi siapa? Yang soal paling dekat aja. Yang ngerti Kanjeng Nabi itu cuma ulama warasatul anbiya, nggak ada lagi yang ngerti Kanjeng Nabi selain ulama itu. Dan di pesantren itu bukan perbudakan, karena alumni pesantren banyak yang jadi orang, bahkan mohon maaf, terkadang kadang alumni terkadang lebih sugih daripada kita. Ya itu yang terjadi ya. Iya, kalau feodalisme kan harusnya balik. kayak gitu. Itu menarik itu. Alumni pondok pesantren menjadi orang sukses, menjadi orang besar, bahkan Ribuan. Ribuan jutaan, mungkin bisa jutaan. Kiai mah tetap ngajar, istiqomah, jamaah, buka kitab. Itu aja rutinitasnya. Itu aja. Kalau memang perbudakan ya nggak akan jadi apa-apa. Malah kalau secara zahir ya nggak jadi apa-apa, kiainya kan gitu. Secara zahir, mohon maaf. Saya gini punya cerita. Itu saya dulu punya paman yang punya pondok di daerah Kebumen. Betul. Itu ketika ingin makan gitu ya, ingin makan untuk keluarga itu, dia mendatangi santri-santri lagi pada masak enggak nih gitu ya, ngedul, istilahnya ngedul itu minta secentong dua centong lah misalnya nasi untuk makan dibawa ke rumah itu loh. Artinya karena keluarganya datang, porsinya kurang. Framing istilahnya
kiai-kiai hidup berkelimangan karena Ya, betul. mengeksploitasi, karena memperbudak santri dan sebagainya. Itu ya perkataan yang apa sih istilahnya, Jauh dari ngawur fakta. lah. Iya, jauh dari Ngawur. fakta. Jauh dari fakta. Jauh dari fakta. Karena itu bukan kan ada yang mengatakan itu bukan jurnalistik karena nggak tahu itu amplopnya berapa. Oke. Gitu. Kalau yang saya tahu ya Iya. banyak orang ngasih amplop itu 5.000, 10.000, 20.000. Iya. Iya, iya. Itu pun kiai kadang nggak masuk untuk uang makan, Betul. bangunan, Betul, betul. untuk bayar utang tadi di material. Saya sampai dikasih tahu sama bapak saya kalau dapat amplop jangan buat makan, jadiin wakaf. Iya, Wakaf itu buat masyarakat. bayar utang material. Buat utang material. Kalau amplop, bagaimana ya kalau soal amplop dan Baik, soal amplop itu atau istilahnya apa, isyarah juga bisa, atau dulu saya ada punya candaan itu, loh sarungnya bagus ya, ini BHS, apa itu BHS, barang hasil soanan. Barang hasil soanan ya. Jadi yang datang ke kiai itu pertama tidak cuma santri, tapi ada wali santri, ada masyarakat yang menghormati kiai, bahkan ada orang yang baru kenal ingin meminta pertolongan kepada kiai. Kiai itu, wah ini panjang juga sih Kang. Kiai itu orang yang multi disipliner. betul. Iya. Dimintai tolong segala hal. Soal bangunan tanya kiai, soal mau menanam sawah tanya kiai, Kiai. anak lahir tanya kiai, namain kiai, namain anaknya tanya Tanya kiai. kiai. Hari Utang banyak. utang Tanya banyak kiai. minta. Jadi segala hal yang mintanya ke kiai. Makanya ini saya ingin garis besar begini ya, Gus Dur sudah membuat satu langkah, ada bukunya itu Bunga Rampai Pesantren dan yang lain-lain. Pesantren ini subkultur. Kenapa masyarakat kita tidak mau baca itu? Iya. Kalau subkultur berarti kultur di dalam kultur secara universal. Orang nggak akan ngerti kalau nggak akan pesantren. Oh ternyata ada kultur soan. Oh ternyata ada kultur ro'an. Iya. Oh ternyata ada kultur keberkahan. Oh ternyata ada kultur minta doa. Ini banyak sekali cara hidup di dalam pesantren yang tidak ditemui di luar pesantren. Itu harus pahami dulu secara utuh, baru bisa menilai dan mengomentari. Nah persoalan amplop itu, punten saya bukan hafidul Quran kayak Kang Azga atau Kang Paki ya, bahwa kalau dulu para sahabat itu sama sebetulnya, hampir mirip ya. Keluh kesah kehidupan itu enak. Nabi masih hidup, langsung ketemu dengan sumber pembawa wahyu. Betul. Nah tetapi Nabi juga punya sisi basyariah. Nabi bisa lelah, Nabi bisa capek kan. Betul. Makanya dalam ayat itu disebutkan Al-Mujadalah itu ya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula Iya. faqaddimu baina yaday najwakum Iya. shadaqah. Sedekah. Nah, jadi wahai orang yang beriman, itu para sahabat, kalian mau sharing, kalian mau curhat, kalian mau apa lagi, minta solusi kepada Kanjeng Nabi, maka persembahkanlah di hadapan Nabi sedekah. Ya. Sedekah nakiro ya, sodakotan ini nakiro, tidak ada nilai nominal yang dipastikan di situ. Berapa. Ini yang di Trans 7 di framing video munculkah, amplop terus diterima oleh kiai, dikira itu sampai miliaran apa, terus jadi uangnya beli Alphard, beli rumah miliaran. Nah, dia nggak bisa. Belum lagi bagaimana kiai itu mendistribusikan hasil pemberian orang. Betul. Ada memang tipikal kiai tidak mau menerima pemberian orang. Betul. Itu punya pendapat masing-masing. Yang menerima pun ada juga yang tidak akan dimakan oleh keluarganya. Tapi tadi yang saya pakai untuk bangun pesantren, ditabung. Nanti untuk bikin kamar mandi, untuk bikin fasilitas pesantren. Ada juga material jadi itu bayar material gitu. Ada juga memang itu digunakan untuk kebutuhan operasional pesantren. Jadi tidak semuanya. Ini salah kaprah lagi karena tidak mengerti subkultur, maka tidak mengerti apa yang menjadi apa istilahnya itu sisi kehidupan
di dalam pesantren. Ya ini mohon maaf ya, dikiranya kiai itu cuma duduk ngajar ngaji, ngajar sholat, kemudian memperkaya diri dari santri. Ya tadi Kang Aska bilang, kalau hitung-hitungan kapitalis ya, hitung-hitungan ekonomi nggak ketemu. Bagaimana beli mobil, bagaimana bikin rumah, kayak gitu banyak, punya sawah, punya usaha toko, punya usaha, bahkan kiai yang sudah punya saham juga banyak. Tapi tidak ditampilkan sisi itunya. Betul. Sisi itunya tidak ditampilkan gitu loh. Nah itu ya, saya kira untuk persoalan amplop kira-kira begitu diantaranya. Jadi ya amplop itu ada yang ngasih itu karena cintanya masyarakat santri terhadap gurunya. Ada yang memang mampunya kecil 5.000. Saya pernah buka amplop ngasih. Ada yang ngasih gitu ya? 5.000. Saya juga pernah dengar guru saya dikasih mobil. Oh ya. Dari santrinya, karena santrinya sudah dididik sampai sukses, sampai jadi kaya raya. Jadi bisa jadi ukuran kiai punya mobil bagus itu karena keberhasilan beliau mendidik santrinya. Ya. Dan tidak meminta. Sampai gini, Romo, pingin Lexus nopo Alphard, Innova mawon. Nggak ngerti mereknya. Santriku nggak ngerti yang canggih-canggih gitu. Kayaknya nggak ngerti mereknya. Lexus apa? Saya tanya Innova. Kiranya mobil kiai kan Lexus kan ya. Mobil kiai kan Innova. Iya betul. Karena bagi saya itu karena keberhasilan kiai saya mendidik santrinya sudah jadi anggota DPR. Saya kira gini, hubungan antara santri dengan kiai itu sama istimewanya antara hubungan anak dengan orang tuanya. Betul. Ya. Jadi sebagai anak gitu ya, selalu ingin membahagiakan orang tua. Ya. Dalam kondisi apapun. Maka ngasih amplop itu bukan hal yang bukan hal yang tabu lah. Betul. Saya kira saya sebagai anak dari orang tua yang sudah dididik kemudian dari pendidikan itu kita mendapatkan ilmu, dan dari ilmu itu bisa mengenal Tuhan. Apa yang lebih utama daripada itu ya kan? Betul. Kita bisa mengenal Gusti Allah. Kemudian kita memberikan atau mengekspresikan kasih sayang kita, cinta kita kepada guru. Betul. Kepada orang tua ya sama saja. Betul. Mau masakin nggak bisa masak, masalahnya kan gitu. Iya. Paling ya saya beliin masakan yang enak, saya aturkan gitu loh. Betul. Gitu. Bahkan sampai ada komen-komen yang agak ekstrim, bisnis pesantren terancam tutup katanya. Jadi pesantren itu bisnis gitu ya. Iya, disangka pesantren itu adalah bisnis. Iya. Saya bisa memastikan, apalagi makom sekelas kiai-kiai yang sudah ajib kiainya, tidak ada keinginan untuk memperkaya diri. Tujuan dari pesantren itu adalah santrinya selamat, akhiratnya udah itu aja. Iya. Atau masyarakatnya, ada kiai yang tidak punya santri, contoh Habib Lutfi. Iya. Itu nggak punya pesantren. Jadi tipikal ulama yang tidak mendidik santri secara langsung. Tapi masyarakat, ini lebih berat lagi masyarakat. Nah, itu adalah untuk untuk mendidik masyarakat agar kenal Gusti Allah, agar kenal Kanjeng Nabi, gitu aja. Jadi kacau kalau di framing bahwa pesantren adalah bisnis dan sebagainya. Kak, saya tidak pernah melihat ada kemuliaan seseorang itu dari santrinya berapa. Iya. Karena ada kiai yang alim banget, santrinya sedikit. Salah satu contohnya adalah Mbah Ibrahim, itu santrinya sedikit. Padahal beliau adalah salah satu santrinya Mbah Arwani Kudus, santri Nasib yang sampai sekarang merawat Qiraah Sab'ahnya. Iya. Itu Mbah Ibrahim itu di Banyuwangi itu sedikit sekali santrinya. Beda dengan yang membisniskan. Membisniskan maksud saya dalam artian sekolah-sekolah non pesantren itu kan memang bisnis. Ada yang sampai 1 miliar per bulan dan sebagainya. Itu baru bisnis. Seperti itu. Berkedok pesantren. Enggak, bukan pesantren. Ada namanya sekolahnya anaknya Raffi Ahmad itu SD
per tahunnya kalau nggak salah 1 miliar. SD, tingkat SD. Itu baru bisnis. Tapi boarding school, boarding. Enggak. Ya. Sekolah murni ya. Sekolah murni. Itu baru. Kalau pesantren mungkin ada yang fasilitasnya bagus, agak mahal. Ya kan buat bayar listrik, AC-nya mahal. Iya. Kayak pondok saya deh, asramanya pakai AC. Iya. Sama SMK dan sebagainya sebulan 40 juta. Waduh. Listriknya saja. Listriknya aja itu. Listriknya aja. 40 juta ya. Iya. Jadi karena memang balik lagi buat kenyamanan santri. Adapun saya meyakini banyak kiai yang ngajarnya itu semua gratis. Adapun bisyarah itu ya sekedar untuk hidup. Ya, bukan perhitungan orang kerja gitu ya. Betul. Nggak bisa dihitung kiai ini gimana kerjanya. 24 jam kerja, bahkan tidurnya itu kadang-kadang saya tahu banyak kiai tidurnya rata-rata 3 jam sehari, 2 jam. Iya betul. Gimana itu? Dihitungnya gimana itu? Coba kiai kadang selesai ngaji itu larut malam ya, jam 10, jam 11 gitu, baru selesai. Tidur sebentar, jam 3 dia sudah keliling-keliling bangunin anak-anak untuk tahajud. Betul. Ya, apa sih pemandangan yang lebih indah daripada itu? Ya, ada. Jadi memang tujuan kami orang-orang pesantren itu bukan untuk mendapatkan uang, tujuan utamanya. Adapun mendapatkan uang ya karena saya dididik sama kiai saya gini. Kamu kalau sholat BHS-nya taruh dilipat. Tapi kalau ketemu orang, kamu santri harus berwibawa. Gitu-gitu aja sih. Menampilkan BHS-nya dikeluarin. Iya. Jadi kalau dari pandangan Kiai Azmi dan Gus Aska ini, bagaimana tentang pandangan kiai yang hidup kiai? Hidupan kiai. Iya, apakah memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, untuk kaya raya dan sebagainya? Apakah bisa dipertajam ya, sama Kiai Azmi? Ya tadi sudah disinggung ya. Rokok dulu Kiai. Bahwa siap. Saya ngerokok terus. Aset. Monggo. Aset ya. Sekarang ini kita bicara perkembangan ekonomi. Kita ini pesantren kalau di era sebelum kemerdekaan bahkan setelah kemerdekaan itu apa yang dimiliki oleh kiai pesantren asetnya? Tidak lain sawah, ternakan. Jadi kalaupun punya kendaraan yaitu kuda dengan keretanya itu dokar ya. Kita kuda itu pun kebutuhannya hanya kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan berorganisasi atau silaturahim, takziah, mengajar, dakwah, ceramah di mana, mauidhah di mana ya. Lalu pada saat ekonomi ini membaik, kita singkat aja, tentu saja ukuran orang mewah dengan orang yang tidak mewah hidupnya itu bisa dilihat secara umum. Tidak bisa kemudian ada kiai punya mobil Alphard dianggap bermewah-mewahan, ya kan ya. Lalu BHS-nya kemarin ditampilkan berapa? Sarungnya 12 juta. 12 juta. Signatur. Full sutra ya. Menjadi ukuran bahwa itu barometernya kehidupan para kiai. Enggak bisa begitu. Betul. Tadi kita sudah singgung, kiai itu punya usaha di luar, sekelas Kiai Lirboyo. Itu kalau teman-teman tahu ya, teman-teman netizen tahu, itu sawahnya luar biasa. Aset sawahnya luar biasa, peternakannya banyak. Tapi kenapa ditampilkan? Mereka tidak butuh menampilkan aset-aset itu. Bahkan guru-guru saya itu nggak ngerti ada berapa aset yang dia miliki. Saya punya beberapa bagian cerita. Guru-guru saya di Lirboyo itu ada yang menanyakan, Kiai itu sapinya itu sekarang tinggal berapa yang dibilang? Waduh, nggak tahu ya. Yang ngurus itu ada orang yang saya suruh. Nggak ngerti jumlah. Kalaupun ada yang nyuri sapinya 5-10 juga nggak akan ngerti. Nah, iya kan? Oh iya, betul. Bahkan ya Anwar yang terakhir, ya Anwar Mansur kemarin ada yang menuliskan itu di rumah sakit, ketika dibawa ke rumah sakit kemudian
pembayarannya itu ditanyakan oleh Kiai Anwar. Tadi habis berapa? Habis berapa juta gitu kan? Jadi apa namanya? Orang sebesar Kiai Anwar saja, persoalan bayar yang hanya 1 juta 2 juta itu masih terbesit dalam pikirannya. Kalau psikologis orang kaya, ya berapa sih? Betul. Bayar di rumah sakit, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Amerika rumah sakitnya, nggak ada pikiran nanya-nanya, ya kan? Berapa ya bayarnya? Nah, ini kan satu kondisi fakta bahwa kemewahan atau keglamoran di kehidupan pesantren itu tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang. Nah, ada apa namanya istilahnya apa ya? Kata-kata melarat ora gegulat, sugih ora rerawat. Itu kalau salah Cirebon itu, saya nggak lupa itu makalahnya siapa ya. Melarat ora gegulat, ketika dalam kondisi miskin, kondisi tidak mampu, tidak cari kemana-mana, menjilat, mencari muka apa untuk menghasilkan pundi-pundi. Ketika menjadi kaya secara zahir, ya punya mobil, punya ini, aktivitasnya aja nggak sebanding dengan fasilitas yang dimiliki loh. Aktivitas keseharian itu nggak sebanding dengan fasilitas dibandingkan dengan, mohon maaf, para pejabat kita itu kalau belanja di Senayan itu di kaos saja bisa 20 juta, bisa 30 juta. Nggak pernah ada yang ekspos, nggak pernah ada yang ekspos, tidak ada yang pernah membuat narasi itu. Para pejabat kiai yang kehidupannya setiap hari membimbing umat, tidak hanya santrinya, itu baru punya Alphard sedikit jadi bahan. Trans 7 itu sudah keterlaluan ya. Betul, sangat keterlaluan. Sugih ora merawat, maksudnya gimana sih? Kaya tidak merawat diri. Ini tidak almarhum jadinya tidak bisa masuk Alphard dulu kali. Itu menjadi anggota dewan, bahkan menjadi majelis PKB Suriah ya, partai besar di Indonesia. Punya BMW untuk apa? Ke sawah. Cangkulnya dimasukkan ke BMW untuk ke sawah. Ya dari sawah dimasukkan lagi ke BMW. Jadi enggak dirawat-rawat. Aduh, jangan sampai lecet, jangan sampai kotor. Enggak ada pikiran bahwa kepemilikan harta ini menjadi sesuatu yang harus dirawat sedemikian rupa. Ini titipan Allah. Fasilitas yang dinikmati itu sesuai dengan kebutuhan yang dijalankan oleh para kiai. Tentu saja kiai besar yang jam terbangnya tinggi, wajar bila mana dia punya fasilitas itu untuk sebagai pendukung dakwah. Betul. Kiai yang masih di level daerah-daerah, ya tentu saja wajar kalau hanya sekedar menggunakan kendaraan-kendaraan yang sederhana. Tidak bisa dinilai tadi itu soal apa, bagaimana kiai menjadikan pesantren sebagai alat bisnis. Nggak bisa. Memang ini saya tambahkan lagi, pasca transnasional itu masuk, pesantren dijadikan komoditi oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada pesantren judulnya Quran, isinya hanya sekedar kembali ke Quran hadis. Nah, ini tidak merepresentasikan pesantren yang di-framing oleh Trans 7. Ya. Ini juga perlu kita sampaikan, pesantren sekarang berkembang sedemikian rupa. Ada wujud-wujud pesantren itu hanya bagian dari strategi untuk betul dakwah menurut mereka, tapi tidak merepresentasikan pesantren Nusantara. Disinilah yang dimaksud oleh Ketua PBNU periode kemarin, Islam Nusantara harus menjadi jargon karena subkultur yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Ya. Oke. Saya pernah belajar sama muridnya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub itu. Oh ya. Beliau lebih menjelaskan bahwa ketika Kanjeng Nabi berbicara tentang jubah, tentang mohon maaf, simbol udeng-udeng aksesoris ya. Aksesoris itu adalah bagian dari budaya. Ya. Kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Jadi termasuk adab juga itu bagian dari budaya yang sangat berbeda. Cirebon sama Jawa Timur itu beda banget seperti itu. Kalau dari Mas Gus Aska, saya sederhana ya.
Ya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Bisnis. apakah pesantren itu jadi yang bisnis, saya teringat makalahnya Ibnu Azibah dalam syarah Hikam Ibnu Athaillah. Di situ dikatakan man tarakal hudud subbat alaihi al-hudud. Man tarakal Al-hudud. al-hudud. Iya, hudud. Subbat alaihi al-hudud. Barang siapa yang meninggalkan keinginan-keinginan, maka ia akan istilahnya itu subbat itu diberikan, dibanjur ya istilahnya. Ya, digelontorkan. Iya, dengan harapan atau dengan keinginan-keinginan. Iya, iya. Maksudnya begini. Mungkin akan muncul pertanyaan oleh netizen, tapi kok kiai kaya-kaya ya? Iya, iya. Seperti yang diterangkan sama Kang Azmi tadi, sawahnya banyak, tokonya juga banyak. Iya. Sedangkan kehidupannya hanya di depan dampar saja. Iya. Lantas dari mana bisa memulai itu? Yaitu jawabannya sederhana. Barang siapa yang meninggalkan keinginan-keinginannya, artinya dia sudah tidak lagi mengotori hatinya dengan duniawi, maka Gusti Allah akan memberikan fasilitasnya secara penuh. Meskipun begitu, ya kayak tadi, nggak tahu sapinya berapa, nggak tahu sawahnya berapa, Sawahnya ada berapa, panennya hasilnya berapa, nggak tahu. Karena semuanya untuk umat, semuanya diberikan untuk kesejahteraan santri-santri. Tapi secara ilmiah itu bisa nggak sih, gitu ya? Saya mengutip dari bukunya David Raymond Hawkins ya. Dia itu adalah tokoh spiritual Barat. Dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Untuk menamakannya dia sebut sebagai kalibrasi. Kalibrasi itu dari 20 sampai 1000. Kalibrasi 20, orangnya pemalu, kalibrasi 100, ya dengan berbagai kalibrasinya. Ada kalibrasi di mana orang itu memiliki krenteg itu apa? Batin ya, membatin sesuatu, kemudian didatangkanlah sesuatu tersebut. Memang oleh pakar-pakar spiritual itu tidak bisa diilmiahkan ya. Tetapi ada dan itu banyak. Makanya Dr. Hawkins itu mengkalibrasikan para kiai-kiai, kita sebut pemuka agama gitu ya. Bahasa mereka sih pemuka agama. Orang-orang yang berjuang untuk kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki, mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Itu berada di kalibrasi sekitar 400-500. Di mana kalibrasi tersebut disebut sebagai love ya, cinta kasih. Dia itu hanya menebarkan cinta. Maka akan terjawab, mengapa sih orang punya masalah datangnya ke kiai? Iya. Orang punya utang datangnya kiai. Cukup lihat aja, itu udah bikin tenang gitu loh. Iya. Cukup lihat aja karena kalibrasinya tinggi, dia menebarkan cinta. Dia udah nggak berharap diiniin sama orang-orang, nggak caper ya kayak orang-orang trans 7 itu, caper-caper itu. Dia tidak seperti itu. Ya itu kalibrasi rendah, mereka kalibrasinya rendah karena ini menghancurkan. Minus. Iya, destroy itu minus ya, mungkin minus. Dan itu nyata. Maka sering sekali ketika silahkan dibuktikan saja sendiri. Kalau kita makan dari rumah nih kenyang, kemudian kita main ke rumah orang gitu ya. Kalau kita nggak berharap dikasih makan, itu penawaran makan itu berkali-kali. Manganta. Sering sekali seperti itu. Iya. Tapi kalau kita sudah tomak dalam istilahnya orang Islam itu ya, tomak itu susah banget mendapatkannya gitu loh. Karena secara psikologis pun malah nggak dapat. Iya. Ada istilah begini, mengejar sesuatu gitu ya, mengejar kekayaan dan sebagainya. Dalam psikologinya sudah salah. Karena kita itu mengejar. Yang namanya sesuatu mengejar itu sesuatu yang sulit didapatkan gitu, ada yang dikejar. Sesuatu yang nggak diam di tempat. Iya. Maka meskipun ya kehidupan kiai-kiai itu tidak nampak secara zahirnya usaha dan sebagainya, kemudian tapi kok bisa memiliki aset yang banyak dan sebagainya, itu karena dia sudah memang tidak lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Sehingga Gusti Allah, kalau bahasanya orang-orang sana sih semesta gitu ya, itu memberikan apa yang ia butuhkan.
Seperti itu. Kalau kata Gus Baha kemarin, ya kenapa para kiai itu kehidupannya luar biasa indah? Itu karena barokahnya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Iya. wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu kan yang jarang dibahas. Betul. Iya. Min haitsu la yahtasib itu jarang sekali dibahas. Betul. Maka saya tantang Trans 7, coba lihat bagaimana kesolehan, ketakwaannya para kiai. Kalau nggak krunya yang kelelahan, Iya. paling krunya kelelahan, tepar. Iya. Iya. Jadi artinya Insyaallah. kiai adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Makanya doa-doanya selalu dijabah. Al-Quran bilang ud'uni astajib lakum, yaitu yang lakumnya itu para kiai. Iya. Karena kalau dalam kajian Ihya, Pak Nasar waktu itu pernah bilang bahwa orang yang belum soleh itu memiliki hijab antara dia dengan Tuhannya. Iya. Ada sekitar 72 hijab dan sebagainya. Tapi para kiai kita itu saya meyakini beliau sudah Usul. bahasa kita usul. Tembus. Nah, selanjutnya kita pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa di pesantren itu luar biasa. Bahwa bahkan pesantren itu murah-murah. Maka mereka banyak yang sering berterima kasih. Saya tadi singgung bahwa ya paling yang dibayar itu fasilitasnya, bukan dari pekerjaan para kiainya. Ngapunten, Iya. Kang Azmi, kalau di Lirboyo itu berapa ya bayarannya? Iya. Seingat saya dulu ya. Iya, waktu kalau masih Kang Azmi dulu. pesantren, antara 2000 awal 2000-an sampai 2010 2012 itu di bawah 30.000 Per Bulan. bulan 30.000. Itu sudah kita sudah ada tempat tinggal, kita Listrik, bisa- air, listrik, semuanya ya. air semuanya full. Madrasah, Iya. dapat ilmu. Kalau makan, Nah, kalau makan memang ada yang masak sendiri. ada yang masak sendiri. Kalau zaman dulu masih banyak Iya, banget. itu masih banyak. Saya masih nemuin itu masak di dapur, nanti gantian kan dengan teman kamar, atau kita bisa beli di warung yang di dekat-dekat pesantren itu. Biasanya ada. Tapi ya kalah nikmatnya dengan masak sendiri gitu. Iya. Nah, masak sendiri itu bisa jauh lebih efisien. Lebih Semisal murah. kalau beli lebih murah, kalau beli di warung itu 10.000, kalau masak kan cukup 3.000 per anak, patungan bisa jadi 20 orang makan. Orang makan ya. Semuanya kenyang dan lauknya Semuanya enak. kenyang Iya. dengan lauknya. Nah, jauh-jauh dari tadi yang bisa dianggap sebagai tempat untuk dimanfaatkan ini ya, nilai ekonominya kemudian dimanfaatkan oleh pesantren, itu saya kira jauh. Sangat sederhana. Pesantren itu sangat sederhana. Itulah. Jadi bayaran di pesantren itu nggak mahal. Iya, Jadi nggak mahal. bukan untuk memperkaya. Itu Kalau Mas Gus pun dulu kalau ya pesantren itu nggak ada yang mahal. Saya kira semua pembayarannya itu melalui hitung-hitungan. Betul. Artinya kalau pesantren tersebut ada makannya, Betul. berarti ada hitungan makan. Ada Sekali hitungan makan itu berapa? makannya. Betul. Gitu. Lebih dari 30.000 bisa Iya, beli nanti. misalnya gitu. Kemudian juga pesantren itu di samping tempat kita belajar, tapi tanpa disadari itu tuh yang penggerak ekonomi masyarakat sekitarnya setempat, adalah betul. pesantren. Betul. Seperti itu. Bukan hanya minta doa, minjem duit. Iya. Dan pesantren itu meskipun biayanya sudah sangat murah, masih banyak yang nunggak. Betul, Iya. itu fakta itu yang ya gimana ya, kita mau ngungkapin kayak orang curhat. Iya. Ceritanya begitu, berat. Betul. Banyak yang nunggak sampai puluhan tahun nunggak. Iya. Iya. Karena kita ini, kalau bahasa guru saya bukan tempat kosan, ini tempat pendidikan. Pendidikan. Orang mau ngaji nggak punya biaya, mau gimana, mau diusir nggak bisa. Iya. Kita nggak, di pesantren itu nggak ada santri diusir karena nggak bisa Kalau bisa bayar nggak ada. Kalaupun ada berarti bukan pesantren. Iya. Seperti itu. Nah itu kan artinya murah. Coba bayangkan, setelah ini saya akan tanya sama Kiai Azmi dan Gus Aska ini. Dari bayaran itu, apa yang didapat? Ilmu apa saja yang didapat? Wah, kayaknya nggak terukur ya. Nggak Dan terukur. tidak sebanding dengan apa yang kita dapat daripada kiai-kiai dan ustadz-ustadz di sana. Ini saya menyaksikan sendiri guru-guru saya yang. Jadi gini, di Lirboyo itu sebelum ada Mahat Ali,
jenjang itu kan SP, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah ya dulu ya. Calon gurunya itu pastikan sudah lulus. Betul. Mengajar itu dari awal, mengikuti. Ya. Misalkan dari Ibtidaiyah sampai Aliyah lagi, bayangkan berarti 2 kali masa dia menghabiskan usia di pesantren. Menghabiskan usia untuk menyelesaikan pendidikan, menghabiskan usia separuhnya untuk mengabdi. Dan itu wajib sampai akhir. Saya tahu sendiri itu nggak ada bisyaro atau honorarium, dan nggak ada. Mereka masih sama seperti santri. Yang saya pengen ini kan, yang kita dapat ya. Iya, yang kita dapat. Ngaji apa aja itu? Wah, itu sudah full. Nah, ini bagian penting juga ya. Betul ya, bagian penting. Pesantren itu ketika anak santri baru daftar, kemudian tidak punya kemampuan sama sekali dengan pendidikan Islam, dia akan diajarkan menulis Arab, menulis Arab Melayu, Pegon. membaca tulisan Arab. Itu dulu penguasaannya. Nah, ini biasanya di kelas persiapan. Lalu kemudian beranjak kepada fikih-fikih dasar, cara wudhu, cara menghilangkan najis, cara memahami air yang bisa mensucikan maupun air yang tidak, cara sholat yang benar. Ini untuk yang keseharian tidak bisa lepas, gitu ya. Lalu akhlak dari kecil, dari nol, adab akhlak itu sudah diajarkan. Bagaimana cara bersalaman dengan yang lebih tua, bagaimana cara nanti di rumah ketemu dengan orang tuanya. Maka tidak heran, tidak lama dari pesantren, baru setahun setengah, pulang itu sudah berubah. Di mata orang tuanya berubah. Fikih dasar, ilmu baca Quran dasar, tajwid, lalu baru dia diperkenalkan ilmu gramatika Arab terkait dengan nahwu, sorof dulu, terutama sorof ya. Lalu dia mulai nih, sebelum beranjak ke tingkat sanawi, diajarkan bagaimana cara berdiskusi, cara menyatakan pendapat, cara berargumentasi, bisa menghadapi perbedaan. Itu di Lirboyo. Lirboyo itu luar biasa. Betul. Manajemen kurikulum dan penerapan pendidikannya saya kira sudah mapan, sangat mapan. Sulit untuk dicari celah kelemahan. Kalau memang itu kekurangan dari kitanya, dari santrinya, bukan dari sistem. Dari kecil sudah musyawarah loh. Meskipun musyawarah persoalan-persoalan remeh, ini dibaca rofa, dibaca nasab atau jer, tapi menjadi perdebatan yang panjang, berjam-jam bahkan duduk itu. Berarti ini sesuatu yang tidak bisa ditemukan di luar pesantren. Pendidikan karakter yang asli karakter. Ya, karakter building. Karakter building. Nggak ada di luar itu. Di luar sekolah selesai pulang ada PR, balik lagi sekolah pulang. Setelah lulus wajib belajar 9 tahun, lupa pelajaran apa ya SMP dulu saya. Ya kan? Iya. Pesantren enggak, dia akan melekat seumur hidup. Asal dia mengamalkan dengan minimal mengajarkan ya. Lalu di sanawi baru meningkat gramatikanya, bisa ke balaghah. Fikihnya kemudian naik lagi ke level berikutnya. Begitu juga dengan ilmu tauhid. Begitu di aliyah lebih tinggi lagi. Dia akan masuk kepada ranah perbedaan cara pandang ulama dengan hukum-hukum fikih. Nah, mungkin sekarang di Ma'had Ali itu bisa masuk kepada lintas madhabnya. Itu singkat ya. Tapi kalau saya sampaikan itu banyak sekali. Minimal kalau lulus Lirboyo itu satu rak lemari satu rak lemari kitab itu bisa full. Karena dari pelajaran ibtidaiyah sampai aliyah ditambah ketika dia ngaji di kiainya di luar kelas. Itu satu rak lemari itu. Dengan biaya segitu bisa sampai puluhan kitab dihafal. Betul. Bagaimana dengan pembelian kitab? Pembelian kitab tidak sama seperti, mohon maaf, oknum-oknum yang di sekolah-sekolah jualan LKS, jualan buku tugas sampai puluhan ratusan ribu. Pesantren enggak, kitab tuh murah-murah, 7.000, 3.000. Ilmunya banyak, harganya meriah. Dan di pesantren itu, apalagi di Lirboyo, itu tidak boleh ngajar kalau belum punya sanad. Nah, ini sanadnya itu sampai ke Kanjeng Nabi. Bagaimana dengan uang segitu direndahkan sehabis-habisnya, padahal kualitasnya tinggi sekali, sanadnya tersambung sampai Kanjeng Nabi. Ya, betul ya? Betul. Dulu santri di eranya Kiai Makhrus itu ada juga dari Singapura, dari Malaysia, sama seperti di Babakan. Sekarang sudah mulai lagi ada di Lirboyo itu dari Thailand, dari Malaysia. Jadi tidak hanya di Indonesia, Lirboyo itu sebetulnya sudah internasional.
Jadi apa tadi yang terakhir itu Sanad. sanad ya. Jadi nanti contoh ya, selesai ibtidaiyah dia akan menyelesaikan satu kitab dasar tentang nahwu, jurmiyah atau imriti. Oleh kiainya akan diberi sanad resmi. Jadi santri-santri ini mendapatkan pengajian jurmiyah dari kiainya dari gurunya, dari guru-gurunya, sampai ke mu'alif penulis kitab itu. Dan itu bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Lalu kalau secara transmisi keilmuannya, bahwa nahwu sebagai salah satu disiplin ilmu, itu sampai ke sahabat Ali, ke Kanjeng Nabi. Tentu saja Kanjeng Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril yang merupakan pembawa wahyu. Itu ada, semuanya ada, semua kitab itu ada. Itu dari segi pondok-pondok di Lirboyo, dan di Lirboyo juga sekarang bukan hanya kitab, sudah mulai banyak pondok-pondok Al-Quran. Betul, pondok cabang. Ya. Pondok cabang. Kodrannya. Iya, kodran Pondok-pondok ada. Al-Quran. Jadi mulai, sebenarnya saya melihat pesantren itu sekarang sudah mulai kokoh. Banyak pesantren-pesantren yang memberikan fun-fun yang bisa jadi berbeda. Ya, Antara pesantren dan pesantren, ada yang ilmu hadis, ada yang tafsir, Betul. ada yang fikih, ada yang Al-Quran, Iya. bahkan ada yang ulumul Quran, ada yang kiroat dan sebagainya. Betul. Itu sudah banyak sekali. Kalau di pondoknya Gus Aska ini kemarin bisa dilihat di podcast sebelumnya, ya. minimal 15 juz. Jadi lulus minimal 15 juz. Masya Allah. Minimal banget. Ya. Banyak yang sampai 30 ke atas hafid. Ya. Dan kualitasnya berbeda pesantren dengan non pesantren itu. Hafal Misalkan Quran itu ya? hafal Qurannya. Iya. Kalau di luar pesantren, maksudnya pesantren yang muktabaroh ya, pesantren yang bersanad itu hafal Quran, coba tes ilmunya, dites. Iya. Belum tentu berani, tapi kalau pesantren-pesantren Dari pesantren. muktabaroh, baik kitabnya, baik Qurannya, baik apapun itu bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Gitu. Kalau dari Gus Aska ada pandangan lain bahwa pesantren itu murah, tapi tidak murahan, tapi kualitasnya Sangat jelas ya, sangat jelas. Hal itu sangat jelas. Mengapa? Karena nilai keautentikan dari sebuah ilmu itu dijaga betul oleh pesantren. betul. Kita kan kalau misalnya ya tadi yang berkaitan dengan sanad misalnya, Iya. Al-Quran terdapat banyak sekali hukum-hukum di dalamnya, hadis juga banyak sekali hukum di dalamnya, dan yang kita pelajari itu adalah dua kitab pokok itu. Kalau bukan karena kiai-kiai, kalau bukan karena pesantren-pesantren yang menjaga maksud dari ayat tersebut, penjelasan dari ayat tersebut, cara logikanya dan lain sebagainya, itu bagaimana nantinya kalau bukan pesantren yang menjaga? Kita melihatlah banyak orang-orang yang bilangnya sih iya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang tanpa perangkat-perangkat yang cukup. Betul. Sehingga dalam hadis itu fa'aftau fadallu wa adallu, dia berfatwa akhirnya Tapi sesat malah dan menyesatkan. menyesatkan. Itu ada kok didokumentasikan dalam sebuah kitab baina ahlul hadis wa ahlul fikih misalnya gitu ya. Ada orang yang memahami atau memaknai Al-Quran atau hadis itu hanya tekstual saja. Dan mengapa pesantren itu murah ya? Karena untuk menggunakan perangkat yang sebegitu banyak untuk memahami Al-Quran yang sebegitu hebat, hadis yang sebegitu hebat, tidak dituntut biaya apapun. Kita kalau pakai riset nih, pakai AI aja lah, itu biayanya banyak loh. Betul. Untuk riset seperti itu tuh berhari-hari loh. Betul. Imam Bukhari berapa puluh tahun dia berjalan ke sana kemari untuk memastikan bahwa hadis ini itu biasa. benar.
hadis ini itu sahih, penjelasannya juga sama. Iya. Apa yang dimaksud oleh hadis tersebut itu berapa butuh biayanya? Maka Biaya pesantren, risetnya. iya biaya risetnya gitu. Maka kita santri hanya menerima makanan mateng dari kiai-kiai kita, Sudah dihidangkan. Ya maka tidak ada kata mahal. Bahkan kalau pesantren bayarnya juta-jutaan pun itu sebetulnya tidak memadai. Betul. Tidak memadai untuk biaya itu. Yang mahal dari pesantren itu adalah kiainya. Ya. Yang mahal dari pesantren adalah sanad kiainya. Wah, kembali ke Quran dan hadis. Laulal isnad gimana? Lakola, masya, ya. Bagi kita tanpa sanadnya semua orang bisa Lakola, ngomong. masya, iya. Seperti itu kan. Jadi makanya yang mahal dari pesantren adalah kiainya dan sanadnya dan keberkahannya. Itu semua dilanggar semua sama Trans 7. Iya, Trans 7 lagi. Trans 7. Hancur. Oke. Bahwa ada banyak nilai-nilai pesantren yang bisa kita lihat. Dari saya, podcast ini tidak cukup. Jadi kalau mau melihat pesantren lebih jauh, silahkan pantengin terus episode-episode yang lain dari pesantren ini. Mungkin dari saya seperti itu. Kata-kata penutup dari Gus Aska dulu. Oke. Kalau kamu ingin berterima kasih pada negara, kamu cinta pada negara, maka pesantren adalah solusinya. Dari Ki Azmi, Ya, monggo, kata-kata penutup. netizen, pahami dulu konteks sebuah dinamika. Objeknya dalam hal ini pesantren, kenali dulu. Ini merupakan satu subkultur, ini merupakan satu ekosistem dalam bagian daripada masyarakat di Indonesia, dan kita tidak perlu bicara soal sejauh mana jasa pesantren tokoh-tokoh ulama kita. Jadi ini bisa menjadi pelajaran untuk terutama warga negara Indonesia, dan untuk media ini menjadi satu peringatan keras dari orang-orang pesantren, aktivis pesantren, agar tidak sembarangan membuat konten-konten yang bisa menyudutkan orang-orang tertentu, bahkan orang-orang yang mulia. Saya kira itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Silahkan pantengin terus kalau mau kenal tentang santri dan pesantren. Pantengin terus channel kita Santri kita. Oke.